lagi pilpres gitu, misalnya ada Jokowi, ada Prabowo, satu lagi siapa misalnya yang kurang ini? Anies. Oh, Anies ya bisa gitu kan. Dulu saya SMP bukan OSIS, habis itu pokoknya belum ada latar belakang organisasi lah. Sedangkan lawan saya nih ini apa? Mantan ketua dan wakil ketuanya langsung. Jadi kan jadi bertiga, yang satunya itu saya, satunya ketua OSIS yang sebelumnya, satunya wakil ketua OSIS sebelumnya. Jadi saya langsung lawan dua orang yang berpengalaman. Mulai saya diberi kesempatan untuk orasi, saya ambil kursi Dimana di depan saya nih masa semua lagi duduk. Saya ambil kursi, habis itu saya langsung naik ke atas kursi itu, langsung saya di situ seperti lagi membacakan orasi. Penjajahan yang tidak terlihat. Bener-bener Gozul Fikri banget nih hari ini. Kalau kemarin itu dijajah itu musuhnya terlihat. Orangnya secara langsung. Kalau sekarang itu main luar biasa ya. Sekarang kayaknya nggak ada deh remaja kayak saya gitu nggak punya HP tuh. Kayak aneh mungkin kalau orang sana kalau nggak punya HP. Tapi giliran mungkin kita sebagai remaja baca buku tuh kadang suka dilihatnya malah agak aneh gitu kan. HP itu kalau dulu dia itu adalah teknologi yang bisa nganterin orang ke bulan. Nggak, jadi gini, kamu ngomong kayak gitu tadi itu, Ustaz melihat kayaknya teknologi ini masalah banget sih. Iya, bener-bener masalah banget sih. Menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi kita di salah satu channel LPI Nur Hikmah dengan tema Enhalogi, karena sekolah punya banyak sudut cerita. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu pelajar dari SMA IT Nur Hikmah, yaitu Muhammad Rehan Ustaz. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Nah, Rehan ini adalah salah satu pengurus OSIS, lebih tepatnya ketua OSIS SMA IT Nur Hikmah yang keberapa, Rehan? Yang kedua. Artinya sebelum kamu ada ya? Iya. Siapa sebelum kamu? Namanya Moreno. Keren juga ya nama-nama anak sekarang ya. Nama modern ya. Iya. Jadi hari ini kita akan bicara dengan Rehan tentang makna kemerdekaan melalui lensa para pemuda. Cocok nih dengan Rehan yang memang profilnya ini selaku ketua OSIS ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, langsung saja Rehan, pertanyaan pertama. Kalaulah seandainya kemerdekaan itu seperti sebuah makanan, menurut kamu rasanya seperti apa? Ini pertanyaan pemanasan ya? Iya. Coba apa? Kalau kemerdekaan menjadi sebuah makanan gimana rasanya? Kalau menurut saya sih rasanya itu seperti makanan atau minuman yang kita rasain kalau baru buka puasa, Ustadz. Artinya apa? Artinya tuh capek-capek banget. Iya, jadi kita kan udah kayak berjuang tuh dari pagi sampai maghrib, nahan lapar, nahan haus. Nah, akhirnya di pas momen maghrib tuh kita bisa makan, minum, dan setelah makan minum itu kita tuh rasanya jadi tenang, udah gak gelisah tuh kayak mikirin, aduh ntar makan apa ya, ntar minum apa ya. Jadi udah pokoknya tenang lah, udah plong gitu rasa hati, pokoknya udah bebas gitu rasanya kan. Setelah perjuangan yang lumayan cukup lama gitu, 8 jam nggak makan, nggak minum. Iya, oke. Rasanya mungkin kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Iya, artinya gini. Bagi kamu artinya kemerdekaan itu rasanya kayak es teh manis lah pas buka puasa kali ya. Nah iya, menyegarkan, terus membuat kita semangat untuk melanjutkan aktivitas gitu kan. Itu. Kalau Ustadz sih kayak rendang. Kenapa tuh? Iya, kayak rendang. Kenapa? Setelah perjuangan dimasak dengan demikian lama. Iya. Rendang itu pengolahannya susah loh.
Ada perjuangan Berjam-jam. berjam-jam, ada perjuangan. Tapi pada akhirnya dinikmatinya itu dahsyat rasanya. Iya. Gitu. Lezat. Jadi luar Apalagi biasa buatan ibu ya. Ya, apalagi buatan ibu, enak banget. Nah oke, nah sekarang kalau menurut Ustadz sebagai seorang pemuda nih, yang usia berapa Rehan sekarang? Usia sekarang 17, tahun ini 18 tahun, insya Allah. Masya Allah, artinya kamu benar-benar dalam usia yang sangat prima banget. Nah, Iya. karena kalau diibaratkan oleh Hasan Albana itu kamu tuh seperti jam 12 siang. Iya. Artinya apa? Sedang Lagi membara banget. membara banget. Atau biasanya kalau lagi disebut tuh lagi golden age, lagi Golden apa? age. Masa kemasan, lagi benar-benar apa? Untuk mengembangkan diri tuh momennya saat ini lah saatnya. Kalau dalam dunia Islam itu dinasti Abbasiyah itu. Oh iya, masa kejayaan Islam. Masa yang Islam itu. Nah, saya mau nanya sama kamu. Apa yang terlintas di benak kamu kalau mendengar kata kemerdekaan? Kalau mendengarkan kata kemerdekaan, yang udah pasti sih kalau terlintas itu pasti tentang kebebasan. Kebebasan. Maksudnya gimana Jadi lebih tepatnya? kebebasan tuh, jadi kita tuh untuk misalnya melakukan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu, itu tuh tidak terkekang oleh sesuatu. Jadi kita bebas mengekspresikan diri kita, terus bebas menyampaikan ide kita, bebas melakukan sesuatu, agar kita dapat mencapai potensi terbaik diri kita. Jadi dari apa? Dari kebebasan itu ya kita tetap harus bertanggung jawab gitu loh, Sat. Atas kebebasan yang diberi gitu. Iya. Jadi kebebasan itu bukan berarti kita bebas mau ngapain aja gitu kan. Iya, Kita bebas tetap harus tetap maju gitu kan. Iya. Jadi itu sih kalau kalau menurut saya tentang yang terlintas ya. Iya. Sekilas di otak saya tentang kemerdekaan. Nanti kalau kamu korelasikan dengan sekarang, kira-kira udah merdeka belum? Kalau sekarang sih untuk mungkin untuk kehidupan sehari-hari ya mungkin Maksudnya udah dengan lensa remaja ya. ya lensa remaja untuk kehidupan sehari-hari sih kalau dalam artian misalnya kemerdekaan secara langsung gitu, misalnya kayak kita udah gak dijajah gitu kan kita udah merdeka lah, kita kan sekarang udah bisa sekolah di SMA IT Nur Hikmah gitu-gitu. Alhamdulillah. Tapi sekarang ya anak muda tuh ada tantangan sendiri terkait dengan kemerdekaannya. Saya pikir sih kalau saya sih kayaknya belum merdeka sih. Oh iya. Dijajah oleh notifikasi handphone. Nah, iya itu tadi maksud saya yang yang ini kan kalau secara mungkin tidak jajah itu kan kita udah merdeka, tapi anak muda menghadapi tantangan baru, istilahnya tuh penjajah modern barunya lah, ada gitu diserang. Penjajahan yang tidak terlihat. Bener-bener banget. Bener-bener Gozul Fikri banget nih hari ini. Iya. Kalau kemarin itu dijajah itu musuhnya terlihat, Orangnya secara langsung. Kalau sekarang itu main luar biasa ya. Iya, Tapi memang hari ini justru kalau kita bilang remaja tadi? Remaja ini apakah Modern. mereka merdeka? Hari ini sebenarnya mereka tuh mungkin belum memaknai kata merdeka itu kali, kalau menurut Ustaz sih. Iya sih. Belum. Kalau mereka memaknai arti kata merdeka itu, mereka akan menggunakan usia mereka hari ini itu habisan-habisan menjaga diri mereka agar tetap merah putih jiwa raganya, agar tetap imannya itu kuat gitu loh. Benar nggak sih? Tidak terpengaruh dengan penjajahan modern ini yang tidak terlihat ini kan. Iya loh. Dan jarang banget loh saya lihat sekarang pemuda-pemuda sih. bener-bener bisa mau seperti itu gitu loh. Iya. Mereka tuh jadi guru hari ini, orang-orang asing gitu loh. Iya. Sekarang kayaknya nggak ada deh remaja kayak saya gitu nggak punya HP tuh. Kayak aneh mungkin kalau orang sana tuh kalau nggak punya HP. Iya. Tapi giliran mungkin kita sebagai remaja baca buku tuh kadang suka dilihatnya malah agak aneh gitu kan. Nih, HP itu kalau dulu dia itu adalah teknologi yang bisa nganterin orang ke bulan. Itu HP itu teknologinya itu sebenarnya bisa nganterin orang ke bulan. Iya, dulu ya. Iya, tapi sekarang justru teknologi HP itu justru bisa buat orang tertidur dan lupakan masa depannya. Salah ininya gitu loh. Ada yang salah dari cara kita melihat teknologi itu. Benar nggak sih? Bener-bener. Saya sih merasanya kayak kita tuh
terpengaruh aja. Jadi kan sekarang tuh lagi zamannya perang teknologi ya, perang teknologi kan. Iya. Dia udah ini sih, udah apa? Kayaknya udah mau berakhir ini semua. Mau berakhir kan. Kayak misalnya HP sebut merek aja iPhone sama Samsung. Itu kan mereka lagi perang teknologi tuh, apa main yang paling paling update gitu kan. Nah, kita itu kena dampaknya ya dampak buruknya aja Tat. Kan kalau yang kayak misalnya Amerika yang nyiptain Apple, Korea yang nyiptain Samsung. Nah, mereka kalau misalnya handphonenya terjual laku, ya mereka untung buat perekonomian mereka kan. Nah, kalau Indonesia ini sebagai penggunanya aja kan, kita yang beli, kita pakai. Dampaknya tuh kurang gitu. Emang kita ini jadi ininya pasar dagang mereka. Iya, pasar. Jadi kayak apa arena buat perangnya. Iya, land of fire. Iya, land of fire ya. Itu kan? Iya, jadi mereka yang untung, kita yang kena dampaknya gitu. Nah, secara pribadi kamu merasa udah merdeka belum sih menjalani hidup ini? Oh, secara menjalani hidup ya? Iya. Ya itu tadi. Kalau yang tadi saya merasa kehidupan sehari-hari sih oke lah, merdeka lah, yang kayak kita bisa sekolah, kita bisa itu. Tapi kalau secara lebih luas lagi, sebenarnya jujur aja sih agak kurang, Ustaz. Karena kan kita sekarang sebagai pemuda zaman sekarang yang kita dilintasi dengan banyak perkembangan teknologi gitu. Nah, itu menambah tantangan kita, jadi menambah penjajah gitu, kayak banyak penjajah yang datang ke kita. Tapi penjajahnya itu penjajah modern gitu, Ustaz. Nggak, jadi gini, kamu ngomong kayak gitu tadi itu, Ustaz melihat kayaknya teknologi ini masalah banget sih. Iya, bener Ustaz, masalah banget sih. Menurut saya ini masalah itu karena jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Iya, itu kan sebenarnya kan. Kalau kita menggunakannya dengan baik, ya itu bisa. Iya, artinya mas sebenarnya ini cara pandang sih melihat itu kan. Iya. Karena kita nggak tahu menggunakannya, akhirnya itu jadi masalah. Iya. Iya nggak sih? Iya, benar Ustaz. Padahal justru teknologi ini adalah salah satu fasilitas untuk buat kita lebih berkembang gitu. Jauh pesat bahkan gitu kan. Oke, nah kamu di SMA IT Nur Hikmah, ini SMA yang memang dibangun untuk mengkrit anak-anak ini menjadi pemimpin lah, calon pemimpin umat. Artinya seorang khalifah di masa depan. Iya, benar nggak sih? Benar. Khalifah fil ard. Nah, ada nggak sih contoh-contoh yang ada di sekolah kita ini yang menunjukkan semangat kemerdekaan itu? Contoh-contoh di sekolah yang menunjukkan semangat kemerdekaan. Oke. Sebenarnya sih kalau untuk semangat kemerdekaan ya, yang pertama kan kalau ini kan saya kaitkan aja secara ini. Jadi sekolah SMA IT Nur Hikmah itu kan visinya ya, itu kan mencetak pemimpin umat yang berwawasan global, Ustaz. Nah, itu tuh salah satu juga buat kita mencapai kemerdekaan bagi diri kita sendiri gitu. Nah, jadi banyak di SMA IT Nur Hikmah yang secara tersirat ya, jadi gak langsung kayak misalnya kelihatan ini tuh buat misalnya kemerdekaan lomba 17-an Agustus habis itu atau enggak. Pokoknya yang terkait dengan kemerdekaan gitu secara langsung mungkin nggak terlihat gitu. Tapi kalau dari segi program-programnya untuk agar kita tuh bisa pemuda remaja sekarang ini merdeka gitu kan. Nah, itu tuh itu sih programnya tuh udah banyak banget. Salah satu contohnya kita tuh di sini kita kan masih bisa dibilang remaja SMA. Nah, kita tuh di sini tuh udah dilatih pokoknya setiap hari kita menjadi imam sholat, habis itu jadi muazin. Nah, itu tuh pokoknya udah hal biasa di sini. Udah bukan kayak hal udah bukan hal yang sangat unik gitu. Itu tuh udah pokoknya ya pemuda ya harus sudah bisa jadi imam, harus sudah bisa jadi harus sudah bisa jadi muazin gitu-gitu. Terus kita juga banyak pokoknya latihan kepemimpinan gitu, kayak misalnya ada programnya NHFLC. Di situ tuh pokoknya dilatih kepemimpinan. Pokoknya kita tuh di SMA IT Nur Hikmah ini tuh dilatih gimana cara kita bisa memimpin. Kalau misalnya kita belum bisa memimpin orang banyak, ya kita memimpin diri kita sendiri dulu aja gitu, Ustaz. Coba kamu ceritain bagaimana kamu terpilih jadi ketua OSIS di SMA IT Nur Hikmah. Oke, wah harusnya kalau ini sih seru banget sih Ustaz. Karena itu kan bagian dari kemerdekaan sebenarnya. Oke, kemerdekaan. Iya, kan? Jadi kan bagaimana cara saya ketua OSIS? Oke, ini latar belakangnya dulu nih Ustaz ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, saya tuh latar belakangnya tuh orangnya sebenarnya yang biasa-biasa aja dulu. Apalagi pas SMP mungkin pas
SMA kelas 10 itu tuh saya orang biasa lah, nggak yang kayak apa sering menunjukkan ekspresi gitu-gitu kan. Nah tapi tuh saya berpikir nih, saya tuh kan punya banyak pikiran ya, mungkin di otak ya banyak ide-ide gitu. Nah tapi saya merasa saya nggak bisa ngungkapinnya nih. Saya cuman kayak apa? Cuman terlintas di otak, terus muter, terus mikir, ini kenapa gak kayak gini sih? Tanpa melakukan aksi yang nyata gitu kan. Nah akhirnya saya tuh mulai agak apa ya? Agak kesel gitu sama diri sendiri. Kecamuk lah. Iya kayak apa? Nih apa? Pemikiran banyak, tapi masa cuman muter-muter di otak doang kan kayak gak ini kan, kayak apa? Gak enak itu kan. Akhirnya saya memulai diri untuk memberanikan diri itu untuk menyampaikan hal-hal yang ada di otak saya untuk dikeluarkan. Mulai dari hal-hal kecil aja gitu kan. Dari hal-hal kecil dulu, habis itu kan akhirnya udah mulai tuh bisa apa? Menyampaikan hal-hal yang ada di otak. Nah itu tuh apa salah satu dampaknya juga karena ini juga apa program SMA ITN Hikmah kan banyak ini tuh banyak apa program yang memaksa kita buat public speaking di depan berbicara apa di depan umum gitu kan. Kan banyak tuh pokoknya saya tuh kelas 10 kelas 11 walaupun masih agak gemeter-gemeter gitu grogi tapi tetap kayak apa dipaksa untuk berbicara di depan umum. Nah akhirnya mulai apa terbiasa saya udah bisa mengkombinasikan antara apa ucapan yang saya keluarkan dengan apa pikiran yang ada di otak saya. Nah akhirnya saya mulai itu kan akhirnya agak resah nih dengan apa SMA ITN Hikmah dan juga OSISnya pengen ada apa sih pengen ada perubahan sedikit lah ya kalau itu. Nah akhirnya saya memberanikan diri itu saat awalnya sih emang nggak kuat sih karena kan latar belakang organisasi masih dikit gitu kan. Dulu saya SMP bukan OSIS, habis itu pokoknya belum ada latar belakang organisasi lah. Sedangkan lawan saya nih ini apa mantan ketua dan wakil ketuanya langsung. Jadi kan jadi bertiga, yang satunya itu saya, satunya ketua OSIS yang sebelumnya, satunya wakil ketua OSIS sebelumnya. Jadi saya langsung lawan dua orang yang berpengalaman. Nah itu kan kalau mungkin dari segi apa misalnya kita ibaratkan kayak misalnya lagi pilpres gitu, misalnya ada Jokowi, ada Prabowo, satu lagi siapa misalnya yang kurang ini? Anies. Oh Anies ya bisa gitu kan. Enggak Anies sih lumayan kelihatan, mungkin yang kurang-kurang ini kelihatan. Pokoknya ini pemula lah apa orang yang independen gitu kan. Ya independen gitu kan. Orang independen. Nah, saya ini termasuk orang independen gitu kan. Terus. Nah, itu saya bingung tuh cara gimana saya bisa memenangkan ini kan dengan apa diibaratkan lawan saya tuh Jokowi sama Prabowo gitu kan. Ibaratnya udah punya masa gitu. Iya, udah punya masa gitu kan. Punya apa? Udah punya pengalaman. Ya, udah punya logistik. Sedangkan saya ini apa calon independen yang berdasarkan apa mungkin keteguhan diri saya sendiri bukan ini orang lain kan. Terus. Nah akhirnya saya mikir-mikir tuh kira-kira cara apa yang apa bisa gitu saya agar terpilih menjadi ini. Nah akhirnya saya kan alhamdulillah salah satu panutan saya dalam memimpin itu kan Bapak Anies Baswedan juga kan. Nah saya jadi suka apa waktu itu kan kalau nggak salah lagi pilpres atau sebelumnya gitu kan. Nah itu kan lagi apa saya tuh lagi apa lihat debat gitu kan. Saya tertarik gitulah interest gitu dengan apa cara public speakingnya Pak Anies Baswedan. Habis itu cara apa gerak-geriknya gitu, cara apa pokoknya itulah perlakuannya gitu saya suka. Nah akhirnya saya mulai apa menjadikan Pak Anies ini sebagai sosok apa pemimpin yang gimana ya, yang saya jadi tokoh yang saya lihat gitu buat apa saya memimpin gitu kan. Nah akhirnya saya lihat nih Pak Anies kayaknya yang saya lihat ya dari mata saya sendiri, yang saya lihat tuh dia mengedepankan sama visi dan misinya kan udah jelas gitu mau memimpin kayak gimana gitu kan. Nah saya dalam apa pemilihan OSIS ini saya mau ya juga kayak gitu. Saya di pikiran saya tuh kayak gitu juga. Jadi saya mengedepankan aja visi sama misi saya. Nah di awal tuh saya jadi kayak apa? Oh ya udah deh nggak apa-apa nanti misalnya kalah itu nggak apa-apa. Yang penting nanti apa? Saya tuh udah bisa bisa mencalonkan terus bisa apa? Mengikuti seperti idola pemimpin saya gitu kan menyampaikan misi walaupun nanti kalah itu urusan belakangan. Yang penting saya mau apa? Ini dulu gitu. Next. Oke, next. Habis itu setelah itu nah udah tuh jalan kan masa kampanye gitu-gitulah poster gitu-gitu. Habis itu tiba masanya kampanye ini apa yang paling spektakuler ini mungkin yang apa memancing banyak masa saya nih. Apa yang kamu lakukan? Itu yang di kampanye umum akbar gitu, kampanye akbar. Nah itu tuh saya tuh terinspirasi dari siapa ya saya lupa pokoknya kalau lagi orasi tuh kita tuh harus
menggebu-gebu, harus benar-benar yakin dengan apa visi misi yang kita bawa kan. Yes. Nah, habis itu saya ada kepikiran ide aja kan, biar gak terlalu mainstream kan. Nah, habis itu lagi kampanye akbar, tiba giliran saya kan. Mulai saya diberi kesempatan untuk orasi, saya ambil kursi. Dimana di depan saya nih masa semua lagi duduk. Saya ambil kursi, habis itu saya langsung naik ke atas kursi itu, langsung saya di situ seperti lagi membacakan orasi terkait visi dan misi yang mau saya bawa. Terus saya meyakinkan gitu bahwasanya yang saya lakukan ini tuh semua bagian proses, bahwa saya tuh sangat benar-benar gitu ingin membawa perubahan, terus memimpin dengan baik gitu. Jadi agar orang-orang yang melihat saya tuh ini orang serius. Iya serius, bukan kayak cuman asal daftar gimmick doang gitu. Enggak. Nah itu. Jadi buat orang lain tuh merasa percaya dengan diri kita gitu. Itu yang melakukan ya. Iya. Di saat yang lain tuh justru memaparkannya dengan cara yang biasa. biasa. Iya, ibaratnya. Atau mungkin ya nggak tahu juga mau ngikutin takut ntar di. Artinya gini, ibaratnya yang lain lagi duduk di bangku, kamu malah berdiri di bangku itu ya. Iya. Menyampaikan itu ya. Nah itu pesannya dapat banget sih itu. Salah satu yang saya merasa merdeka juga, karena kan saya bisa menyampaikan ide saya secara menyeluruh gitu dan orang-orang tuh merasa mungkin tersampaikan apa yang saya sampaikan gitu kan, dan yang itu yang membuat saya akhirnya terpilih juga kan. Nah berarti hasil orasi yang saya sampaikan itu tuh masuk gitu kan, berarti dengan yang didengar orang-orang gitu kan. Nah itu sebenarnya yang mudah dipahami juga sih dengan cara seperti itu kan, kelihatan emosi kita gitu ya. Iya, dan juga delivery-nya bagus ya. Sama visi misinya yang disampaikan itu jelas itu dengan suara yang lantang gitu. Nah itu yang saya berharap juga sih sebenarnya kalau untuk implementasinya di Indonesia ini mungkin kan ya, mungkin kita bisa lihat kayak misalnya contoh yang Pilpres kemarin gitu, kita bisa melihat gitu mungkin presiden yang benar-benar pengen mimpin Indonesia, pengen tahu nih mau Indonesia dibawa ke arah mana, daripada mungkin cuman yang kayak yang biasa-biasa itu. Ini bukan maksud saya ini teman saya, maksudnya yang kayak biasa-biasa. Normatif lah ya, gitu normatif ya. gitu lah, bagi-bagi itu lah pokoknya ada. Nah gitu salah satu yang pengen sebenarnya pas saya lagi itu masa itu tuh coba aja Indonesia mungkin kayak gini gitu. Mungkin artinya SMA ITN Nurhikmah memfasilitasi kamu untuk menyampaikan kebebasan, benar-benar berpendapat, menyampaikan gagasan gitu ya. Iya. Jadi artinya SMA ITN Nurhikmah ini bagian dari yang mendevelop kamu ya sampai hari ini. Iya, benar-benar. Dan warga-warganya juga berarti secara tidak langsung mereka support. Iya, lumayan berintelektual gitu. Kan karena mereka bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Berarti bukan hanya misalnya karena saya gak ada pengalaman abis itu dia lihat yang mungkin temennya atau mantan ketua dia pilih gitu kan. Jadi make sense lah ya. Iya, make sense gitu dengan pendengarnya gitu juga. Jadi itu yang membuat saya berkembang. Jadi nggak cuma mungkin diri saya sendiri atau wilayah SMA-nya, tapi audiensnya juga gitu. Nah, ini mungkin beberapa yang terakhir ya, karena memang ini kita mengambil waktu yang sangat terbatas dengan Raihan. Ustaz mau tanya lagi nih, kalau di dunia sekarang kan banyak yang bisa bikin pemuda terikat, terutama kecanduan gadget ya. Artinya apa? Kalau menurut data, tapi saya nggak tahu tahun berapa data ini, kayaknya tahun 2015 deh. Saya dengar dari seorang motivator namanya Randy ya. Indonesia ini menggunakan gadget ini hampir 12 jam gitu loh. Artinya selalu pegang handphone tuh. Rata-rata harian. Iya, rata-rata harian. Berbanding dengan Amerika Serikat yang negara sibuk banget tuh hanya 9 jam. Iya kan? Artinya apa? Sekarang tuh di kendaraan aja orang Indonesia tuh pakai gadget loh. Naik motor aja pakai gadget gitu loh. Ke kamar mandi pakai gadget gitu kan. Artinya nggak pernah lepas gitu loh. Artinya seperti candu, ya kan? Seperti candu gadget. Nah, menurut kamu bagaimana sih menghindari para pemuda ini dari keterjajahan? Penjajahan modern. Nah, kalau menurut saya ya, menurut pribadi saya sendiri, yang pertama itu sih paling penting itu prinsip dari dalam diri sendiri. Kontrol diri kita sendiri. Kontrol diri sendiri, prinsip
dalam diri yang dikuatkan karena kita umat muslim dikuatkan dengan beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh kalau insya Allah kalau pondasi kita yang itu udah kuat tuh, dua itu insya Allah sih semuanya bakal berjalan. Kita tuh bakal kayak misalnya handphone gitu-gitu atau apa penjajahan modern yang seperti itu ya insya Allah kita bisa lewatin gitu kan. Jadi karena kalau misalkan kita dari dalam diri kita sendiri itu kan misalnya udah kuat gitu kan. Jadi kita tahu nih misalnya kita lagi dalam satu kelas gitu kan, misalnya lagi jam kos, yang lain mungkin ya bermain gadget gitu kan. Nah karena prinsip kita kuat, ada kita visinya jelas, kita mau kita ada tujuan yang mau dicapai gitu ya. Ya kita nggak ngikut dengan mereka yang walaupun mungkin perbandingannya 20 orang main gadget, kita doang sendiri yang itu, ya kita tetap gak bakal terpengaruh sama 20 orang itu. Jadi kita tetap fokus, kita tetap walaupun lagi jam kos kita belajar, kita tahu nih waktunya lagi belajar bukan buat main gadget. Jadi memang dari dalam ya, kontrolnya harus dari dalam karena dari motivasi eksternal sebanyak apapun, misalnya kalau di SMA Nur Hikmah ustadz-ustadzanya ngomong atau dari orang tua ngomong, ya kalau dari dalam diri kita sendiri gak kuat fondasinya ya gak bakal ini. Jadi ya motivasi eksternal itu ya cuman cuma lewat aja gitu kan, lewat ke dalam diri kita. Tapi ya kalau dari dalam diri kita kuat, walaupun mungkin motivasi dari eksternalnya kurang, ya tetap aja kita pasti bakal kuat terus gitu. Karena ya emang dari prinsipnya teguh banget. Yang dikuatkan dengan karena kita umat muslim, dengan dikuatkan dengan beriman. Iya. Makanya justru itu PR yang paling besar banget tuh bagi remaja sekarang tuh, dia nggak punya prinsip. Iya, nah itu ambing. Iya kan? Istilah itu kalau sekarang ada namanya FOMO. Fear of missing out. Jadi ikut-ikutan gitu. Jadi yang benar-benar sih. Itu yang sekarang tuh kondisinya kayak gitu. Lagi tren apa itu. Diikutin semua tanpa tahu itu asal usulnya gimana, itu maksudnya apa itu gak tahu. Pokoknya yang penting gue gak ketinggalan deh, gue gak pokoknya gue ikut dengan tren ini, pokoknya itu prinsipnya. Di pemikiran mereka begitu. Tapi itu bagus banget sih jawaban kamu sih untuk dibagi kembali kepada prinsip orang ya. Iya benar. Jadi memang remaja terus mendefinisikan dulu arti dirinya ini kan, arti kehadirannya ini kan. Iya. Untuk apa dia hidup? Iya. Kalau seandainya itu udah tuntas, hal-hal eksternal yang mengganggu itu sebenarnya itu kayak lewat lah gitu ya. Angin sepoi-sepoi gitu. Nah terakhir, kalau seandainya nih kan, kamu diberikan kesempatan 5 menit untuk ngobrol dengan pahlawan nasional, kamu akan pilih siapa? Berat juga nih, Sob. Berat nih. Tokoh ini ya? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Ya, tokoh kemerdekaan kah, pahlawan nasional. Kalau seandainya kamu diberi kesempatan ketemu, kamu mau ketemu sama siapa? Dan terus kamu mau nyampein apa? Oke. Kalau yang pengen banget sih, saya pengen ketemunya tuh sama ini Pak Budi Utomo. Budi Utomo. Oke, Bung Tomo. Iya, Bung Tomo. Iya. Ya, kenapa obsesi kamu pengen karena saya pengen saya tanyain itu kan bagaimana cara Bung Tomo ini tuh mempersatukan gitu bangsa Indonesia yang awalnya kan terpecah belah gitu kan, yang dari bangsa-bangsa yang lain gitu tuh bisa jadi satu buat memperjuangkan kemerdekaan. Nah mungkin kalau dilihat dari zaman sekarang gimana gitu cara kita nyatuin pemuda-pemuda gitu ya dari berbagai kalau istilahnya sekarang kesukaan mungkin ya, ada yang suka kayak motor-motor gitu, ada yang suka main-main kayak game-game gitu. Nah itu gimana kita nyatuin anak muda itu tuh biar tetap satu visi gitu, walaupun mereka ada yang berbeda-beda gitu-gitu, tapi tetap satu visi kayak pemuda zaman dulu kan, visinya itu kemerdekaan. Nah itu kira-kira gimana gitu ya, saya pengen banget tanya ini tuh sama ngomong gitu. Kalimat apa yang dia sampaikan? Itu sampaikan gimana gitu. Coba bisa diimplementasikan di zaman sekarang kan. Kamu terbayangin ya, Bung Tomo itu teriakan Bung Tomo itu bisa mengeluarkan para santri-santri yang ada di bilik-bilik tempat berzikir akhirnya berjihad gitu loh. Turun semua itu ke Surabaya dan gak tanggung-tanggung Jenderal Malabi langsung KO di tempat gitu loh. Luar biasa sih kalau Bung Tomo itu cocok banget. Keren sih. Pengen saya tanya. Nah, artinya dulu sempat waktu Surabaya pengen mampir ke makam beliau. Bung Tomo, iya, tapi qadarullah belum ya. Artinya akan ada waktu lagi ke Surabaya. Oke, ini
Kalau terakhir banget dari yang terakhir, coba kamu sampaikan pesan kamu beberapa kalimat untuk kepada pemuda yang ada di Indonesia hari ini. Oke. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rehan Mustari. Di sini saya ingin menyampaikan untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, bahwasanya zaman sekarang ini memang zaman yang berat lah untuk kita. Tetapi kita percaya gitu, kita harus punya prinsip di dalam diri kita gitu. Kita ini mau jadi apa? Apa sih visi kita gitu? Nah, dari visi itu kita tuh kuatin diri kita dengan mungkin kan kita di sini beragama ya Indonesia ya. Nah, kita kuatkan dengan beriman kepada Tuhan kita. Nah, insya Allah dengan dua komponen itu tuh, nah kita insya Allah bisa deh mencapai apapun yang kita inginkan. Jadi untuk pemuda di seluruh Indonesia ya, pokoknya kuatkan prinsip, beriman kepada Tuhan, insya Allah apa yang kalian inginkan semuanya akan tercapai. Jadi gak usah terpengaruh sama misalnya ada yang bilang, lu terlalu kaku gitu, nggak mau ikutan gini-gini, kurang update lu orangnya. Nah itu tuh halauin aja. Selama kita tahu tujuan kita, kan kita yang tahu tujuan kita. Mereka nggak tahu tujuan kita apa kan. Benar. Nah jadi ya udah fokus sama tujuan kita aja. Biarin orang lain kan tujuannya berbeda-beda ya. Jadi kita nggak usah kita abain aja, kita fokus sama diri kita sendiri. Jadi mungkin itu sih buat para pemuda di Indonesia. Semoga kita sama-sama bisa memajukan Indonesia dan kembali menjadi generasi yang maju dan mengembalikan Indonesia menjadi macan Asia. Iya. Mantap. Oke. Terima kasih Rehan atas diskusinya. Terima kasih banyak juga Ustadz udah mau ngundang di sini. Kesempatan langka nih. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Rehan yang sudah mau berbagi kepada kita semuanya. Salah satu dari pengurus OSIS, lebih tepatnya ketua OSIS. Nah, ada oleh-oleh dari Enhalogi kepada Rehan, yaitu sebuah topi yang sudah Ustaz siapkan dari tadi. Nah, podcast Enhalogi. Bacanya apa nih Rehan? Mana? Karena sekolah punya banyak sudut cerita. Oke, terima kasih Rehan. Sama-sama. Semoga sukses. Amin ya Allah. Dan see you on top. Oke, siap. See you on top juga Ustaz. Amin. Itu saja. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.